Umar, anaknya Umar bin Khattab, pernah ngelakuin satu trip gitu, perjalanan sama teman-temannya. Lagi, kalau bahasa kita mungkin lagi off-road ya. Ini lagi off-road nih sama teman-temannya. Abdullah bin Umar, kita off-road ya udah lama. Oh ya, kemana? Ke Lampung misalnya. Lintas Sumatera, off-road aja nih. Pas lagi off-road, ngelewatin satu tempat, Ibnu Umar terus bilang gini, kita berhenti di rest area itu aja ya. Kata teman-temannya, Abdullah, ngapain sih berhenti di rest area itu, kan airnya sedikit, rest area nggak keren, nggak ada KFC-nya, nggak ada McDonald-nya, nggak ada tempat istirahatnya, wudunya nggak nyaman, masjidnya nggak, gitu-gitu deh pokoknya. Bukan rest area favorit, rest area biasa aja yang biasanya dipakai untuk parkir truk, parkir mobil-mobil barang gitu. Ngapain sih di situ? Mending kita yang rest area yang lain aja. Kata teman-temannya Abdullah mah. Apa kata Abdullah? Dulu ketika saya off-road sama Rasulullah tuh berhentinya di sini. Dan saya tidak mau mengganti tempat yang lain karena saya cinta kepada Rasulullah SAW. Gitu doang coba. Masalah rest area doang, pengen sama Nabi. Nabi berhenti di mana? Dia berhenti di situ. Gitu kan orang kalau cinta mah pengen sama banget ya. Sampai cara ngomongnya segala macam. Nabi itu saking cinta sama Khadijah, itu Nabi kalau dengar orang ngomong kayak Khadijah itu langsung cari-cari di mana. Saking cintanya kepada Khadijah, ekspresinya macam-macam. Ada lagi sahabat sengaja beli sendal yang ada ikat belakangnya. Kalau bahasa Arab diistilahkan dengan sibtiyah. Sibtiyah itu sendal yang ada ikat belakang terbuat dari kulit dan bludru. Itu namanya sibtiyah. Dia beli itu ke Syam. Nanti kalau lo ke Syam, gua pesan oleh-oleh ya. Apa? Sibtiyah. Kenapa sih harus sibtiyah? Kan udah nggak zaman lagi sibtiyah, sekarang udah ganti dengan yang tren-tren baru. Dia bilang itu sendal kesukaan Rasulullah dan saya pengen sama Nabi. Sendal aja pengen sama Nabi, dan itu ekspresi bebas. Artinya mereka cinta sama Nabi sampai gitu-gitu banget gitu. Ada lagi yang cinta sama Nabi dengan Imam Malik tadi ceritanya. Imam Malik tuh kalau lagi ngomongin hadis, beliau nggak akan bicara hadis kecuali dalam keadaan berwudu. Jadi pernah Imam Malik lagi dalam satu perjalanan sama murid. Di tengah jalan muridnya nanya, ya Syekh boleh nanya nggak? Apa kata Imam Malik? Saya penasaran ini hadisnya artinya apa sih? Jadi lagi konsultasi tentang hadis gitu. Imam Malik diam aja nggak mau jawab. Ditanya lagi diam. Pas sampai ke tujuan, Imam Malik berwudu, kemudian beliau pakai parfum, kemudian beliau sholat 2 rakaat, manggil muridnya, sini. Tadi di jalan kamu nanya apa? Oh ini Syekh, hadis ini. Dijelaskan satu persatu oleh Imam Malik sampai tuntas. Muridnya penasaran, Syekh kenapa tadi saya tanya kok nggak dijawab, sekarang malah dijawab? Kata Imam Malik, saya tidak suka bicara tentang Rasulullah sedangkan kita sedang di atas kendaraan dalam keadaan tidak berwudu. Bukan berarti haram ngomongin hadis kalau nggak berwudu, enggak. Ini bukan bab hal haram, bab ekspresi orang kalau cinta. Sehingga kalau mau bahas hadis, kayak Imam Bukhari mau nulis satu hadis 2 rakaat sholat mutlak. Bayangin kalau ada di Sahih Bukhari itu sekitar 7.000 hadis, berarti 14.000 rakaat sholat sunnah dengan 7.000 hadis. Ini luar biasanya cinta orang-orang soleh kepada Allah dan Rasul. Itulah yang menjadikan mereka merasa nyaman. Imam Nawawi itu saking cintanya dengan hadis-hadis Nabi sampai meninggalnya dalam keadaan belum menikah. Jadi bisa dibilang ada juga banyak ulama yang jomblonya fisabilillah. Itu yang namanya jomblo fisabilillah tuh. Jomblonya karena cari ilmu, jomblonya karena ditolak. Ini mencari ilmu. Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, itu kan orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan masih single, belum sempat menikah. Tapi yang luar biasanya di dalam buku-bukunya Imam Nawawi itu ada babun nikah, bab tentang pernikahan. Tapi beliau kok nggak nikah? Apakah beliau ingkar sunnah? Enggak. Cuman beliau terlalu sibuk dengan ilmu sampai beliau mengatakan sesungguhnya mendengarkan ilmu lebih aku sukai daripada tidur dengan seorang istri yang cantik. Saya nggak ngerti hadis itu, apa kata-kata itu. Bagi saya belum bisa sampai ke level itu tuh. Mendengarkan ilmu lebih saya sukai daripada tidur dengan istri saya yang cantik. Coba bayangin. Karena udah jatuh cinta kepada Allah dan Rasul, punya kekuatan yang luar biasa.
Ada juga sahabat yang saking cintanya sama Allah dan Rasul tuh kayak Ukasyah tuh, pengen kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasul. Gitu juga dengan Abdullah bin Zubair. Anak kecil loh, anak kecil udah jatuh cinta sama Rasul. Kalau sekarang coba, idola kamu siapa? Misalnya Kapten Amerika. Idola kamu siapa? Superhero gitu kan. Anak kecil di zaman Nabi udah diajarin cinta kepada Allah dan Rasul. Usia 6 tahun, saya cinta banget sama Rasul. Itu anak kecil yang ngomong kayak gitu. Siapa? Abdullah bin Zubair. Makanya Abdullah bin Zubair itu masih kecil, kalau sholat merpati itu sampai hinggap di atas kepalanya. Kalau sholat itu nggak gerak-gerak sama sekali, kayak patung banget. Kalau sholat itu kayak lagi ngedance ya, wah semua gerak gitu. Saking garuk sini, garuk sana. Abdullah bin Zubair nggak gerak sama sekali, cinta kepada Rasul. Sampai suatu hari, kalau nggak salah Rasulullah lagi bekam itu diambil darah kotor gitu kan. Cuman kan Rasulullah nggak ada darah kotornya, hanya mencontohkan sunnah berobat dengan cara bekam. Lagi bekam, kemudian darah yang udah diambil ditaruh di sebuah tempat. Nabi nyuruh kepada Abdullah, coba kamu simpan atau kamu buang darah ini ke tempat yang nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Siap ya Rasulullah, siap. Dibawa sama Abdullah. Pergi, terus datang Abdullah, datang sampai gini-gini. Rasulullah nanya, ya Abdullah udah kamu buang? Udah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang nggak ada yang lihat. Rasulullah curiga, ya Abdullah, kamu minum? Kata Abdullah, ya Rasul. Diminum sama Abdullah, bayangin. Dan itu bukan vampir ya, karena ini khusus untuk Rasulullah, ada keistimewaan. Kalau untuk manusia jangan. Kalau kita minum darah teman kita tuh namanya nyamuk ya, atau lintah gitu ya. Diminum sama Abdullah. Terus Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, sesungguhnya Allah mengharamkan darah seseorang atau tubuh seseorang yang di dalamnya mengalir darahku. Akhirnya para sahabat yang lain, duh Abdullah kok nggak ngomong dari tadi atau gitu mau rebutan darah Rasulullah gitu kan. Saking cinta kepada Rasul, ekspresinya tuh macam-macam. Ada yang minum darah Rasul, ada yang pakai baju yang baru aja dipakai Nabi. Jadi Nabi tuh kayak baru dapat endorsan ya. Jadi baru di endorse baju sama seorang raja Khorasan. Dikasih nih baju warna merah kayak gamis warna merah, endorse aja buat Nabi. Ya Rasul, ya Muhammad, ini hadiah dari saya. Jangan lupa dipakai ya. Kalau ke kita mah jangan lupa diposting ya gitu ya. Saya lagi pakai selesi endorsan. Kasih nih. Nabi pakai. Ngeposting di depan sahabat, jalan, bajunya baru. Ada sahabat bilang, Rasulullah bajunya bagus banget gitu. Kayak mau gitu, kelihatan aura ekspresi wajahnya tuh kayak pengen. Nabi bilang, ya nih kamu mau gitu. Boleh ya Rasulullah. Langsung Nabi buka, karena Nabi itu nggak boleh menolak permintaan sedekah. Itu SOP Nabi ya. Karena Nabi itu punya SOP yang beda dengan umatnya. Di antara SOP Nabi itu nggak boleh makan sedekah, nggak boleh menolak orang yang meminta sedekah, nggak boleh mewariskan harta kepada keluarganya. Itu SOP khusus para Nabi. Kalau kita nggak gitu. Nah, Nabi buka bajunya dikasih ke dia, dipakai sama dia. Nabi pulang dalam keadaan tidak pakai baju, demi menghadiahkan baju itu kepada orang yang meminta. Dan itu terjadi di puncak musim dingin, bayangin. Dan di Madinah, dingin Mekah Madinah itu beda banget teman-teman. Kalau yang udah pernah umrah pasti tahu bedanya tuh. Mekah dingin doang, Madinah dinginnya itu nusuk-nusuk karena angin dari padang pasir. Nabi di Madinah nggak pakai baju, pulang ke rumahnya gara-gara baju itu dikasih ke orang yang meminta. Nabi menggigil gitu pulang ke rumah. Terus sahabat-sahabat yang lihat adegan itu nggak tega sama Nabi, bilang, kamu kok gitu banget sih sama Rasulullah, kasihan tahu Rasulullah pulang nggak pakai baju. Emangnya kamu nggak bisa minta baju yang lain gitu? Saya juga punya baju kalau kamu butuh baju yang bagus-bagus. Kata dia, bukan itu masalahnya. Bukan brand apa yang kamu pakai. Kamu boleh aja pakai brand-brand yang keren, tapi brand yang kamu pakai itu belum pernah kena keringat Rasul. Baju saya ini bekas keringat Rasulullah. Jadi saya meminta karena baju ini pernah dipakai sama Nabi. Orang kalau cinta bisa gitu, ngefans aja bisa gitu kan. David Beckham main, kan keringat-keringat tuh. Udah gitu dia buka bajunya dikasih, mau dicuci gak tuh baju? Gak bakalan dicuci karena keringatnya David Beckham itu dianggap berkah. Apa berkahnya? Gara-gara keringat itu jadi jago main bola kali ya. Itu ke idola aja bisa gitu, apalagi kepada orang yang dicinta.